Selamat malam para sobat tidak terlihat, kembali lagi dengan saya Gilang Nugroho dan teman saya. Dan saya Hadid Abdurrahman Dalam podcast Sudah Pocong Cup. Kali ini kita kedatangan tamu seseorang yang pernah main Keludah Pocong. Cukup lama. Dulu sempat Bukan cukup lama, udah lama. Udah lama. Dulu sempat main Keludah Pocong waktu konsernya Westlife. Iya, waktu konsernya Westlife. Sekarang Oh, Westlife terkena pandemi, tidak jadi main lagi. Kita lihat orangnya langsung. Selamat datang ke Keludah Pocong Marina. Halo. Halo semua para sobat tidak terlihat. Oh, yes. Sobat Mantap tidak sekali. terlihat. Selamat datang Marina. Betul, selamat datang Mbak Rina. Selamat datang kembali. Ini tamu merinding pertama lagi nih. Termasuk ke yang pertama-tama. Iya, enggak Pertama di sini. Maksudnya Oh ya, di sini. Selama pindah. Oh iya. ya, Selama emang pindah. tamu terakhir ngerinding siapa? Siapa? Waktu record. Toro. Gue nanya. Yang di Jogja termasuk ini kan? Yang di Jogja lah. Kan terakhir kita record ada tamu di Jogja kan balik. Oh iya, siapa ya? Yang ada gue sama lu ada tamu. Oh, itu yang ramean gak sih? Bukan, Des. Yang gempa itu ada itu nggak sih? Kayaknya habis gempa masih. Masih ada deh. kayaknya. Dana. Habis Dana masih ada lagi? Ya itu kayaknya terakhir itu. Sampai lupa anjir. Karena udah lamanya. saking lamanya nggak ada yang main lamanya. Kelucong. Betul. Hai. Ini akhirnya setelah sekian lama ada Ada yang main lagi? ada tamu lagi. Sebenarnya bukan ada tamu lagi, dari kemarin banyak, cuman memang kita baru bisa mengagendakan sekarang kan. Dan Menghadirkan langsung. Iya. Betul, menghadirkan Dan langsung. kendala pandemi juga, maksudnya Betul. kan karena kita juga udah di Bogor dan sobat tidak terlihat yang di Jakarta otomatis udah bisa main ke Bogor toh. Tapi karena pandemi kucing ini jadi terhalang. Betul. Tapi yang di Tebet dihitung nggak kan ada bintang tamunya juga tuh walaupun Yang di bilang Tebet? sendiri. Iya pernah ada yang di Tebet tuh yang di kafe apa tuh di Tebet. Oh itu Lu sama sama Raka. Raka kan? Iya. Iya. Itu termasuk nggak tuh? Termasuk sih Emang sebenarnya. ngerinding sih, Ngerinding itu Iya. terakhir itu. Langsung merinding. Cuman emang ngerinding yang kita kepisah-pisah. Iya, ya Kalau di belum Jogja, ngumpul. belum ngumpul. Di Iya. Jogja sendiri, gue juga sempat ada sama Mas Abe kan. Iya. Ada Oh, siapa iya, itu namanya? Mas juga. Faisal. Mas Faisal juga. Main juga Mas Abe. Gimana? Mbak Rina waktu itu datang ke Jogja abis nonton konser Wasto kan ya? Iya. Bener kan ya? 2019. Iya betul. Tanggal 1 September inget banget tuh. Anjir diingat-ingat. Enggak, karena diingat-ingat. konser Westlife-nya itu 31 Agustus. Oh Iya, gitu. jadi ingat. Gitu, itu yang September, bikin ingat. bener. Besoknya baru rekor. Sama temennya tuh? Iya, Ya, yang orang temennya kemana Jogja. itu, Mbak? Sudah resign? Masih di Jogja. Masih di Jogja? Kan dia PNS. Oh, alah. dia dosen Tak kira di Bandung UNJ. juga? Iya, tak kira di Asalnya Bandung. kan di Bandung. Oh, Terus main. dia kan keterima PNS jadi dosen di UNJ. Oh. Jadi sampai sekarang masih UNJ? melanjutkan. J. UNY. Jami. Jogja UNJ. Oh iya. Oh, iya. UNJ Jakarta. Oh iya bener. Iya. Bener. Yogyakarta kan, Yogyakarta. bukan Yogyakarta. Iya. Gue kira tuh temannya Mbak Rina Dari ini, Bandung. Iya emang dari Bandung dia asalnya, cuma Cuman setia di Jogja. Terima. iya. Heeh. Terima kasih ya temannya Mbak Rina. Nanti disampaikan. Disampaikan. Nah, dulu tuh Mbak Rina angkatnya tentang cerita apa sih Mbak dulu tuh? Banyak. Banyak dulu coy. Tentang kampus ya. Tapi Kampus, mainly tentang tempat Kantor. kerjaan kantormu tuh. Kantor. kantor, rumah. Dan tadi tuh gini ya sobat lihat waktu Mbak Rina kesini kan sempat ngobrol sekilas kan, menggali spoiler. Ternyata masih banyak gitu cerita yang di kantor Bandung belum terbongkar ya. Terbongkar. Oke. Baik kebusukan hantunya maupun kebusukan Betul. sistemnya. ha? Betul sekali. Kebusukan sistemnya. Sistem kantornya busuk Betul sekali. Jadi di episode kali ini Mbak Rina akan melanjutkan pembongkaran sistem-sistem tersebut terselubung. Dan yang kantor itu kan sengaja aku nggak sebut merek ya. Iya. Betul. Karena iya. ya sampai sekarang itu kampus masih berdiri dan masih seperti maksudnya itu. ya apa namanya? Berapa sih istilahnya? Aktivitas. Beroperasi Beroperasi, dengan seperti ya, biasa. betul. Tapi pernah waktu itu ada yang anak mahasiswa situ datang ke Lucon, dia malah nyebutin nama kampusnya. Pernah ada? Pernah. Terus makanya kalau nggak salah aku langsung nge-DM bilang apa WA ya. Wah itu tuh anak kampus itu sengaja aku tuh nggak nyebutin kampus itu, dia malah nyebutin nama kampusnya Anak di situ. Di mana?
waktu masih di Jogja deh kayaknya. Masa sih? Anak Iya. kampus sana? Iya, anak kampus itu. Siapa, anjir? Aduh, aku lupa deh. Siapakah nama tamunya? Pas aku dengerin, lah dia malah nyebutin lagi nama kampusnya. Oh. Dia kuliah di situ. Tapi di segmen ngerinding? Ngerinding. Ya, Dia iya. orangnya dateng. Saya udah... Cuman aku, ya ini Aku juga belum lupa tahu. sih, aku lupa sih yang Tapi mana cuma dia sendiri. sendiri. Hah, sendiri? Dia sendiri. Dia anak kampus itu, terus dia sempet nyeritain, tapi dikit sih kalau yang tentang kampusnya. Karena dia itu kuliahnya di fakultas yang bukan fakultas aku. Iya, beda-beda. Beda fakultas. Terus Siapa? dia nyebutin lah nama kampusnya di situ. Siapa? Wow. Siapa ini siapa? Aku sengaja tuh dengan Siapa banyak ini? cerita itu tuh gak nyebutin nama kampus, tapi dia Aku di juga situ baru tahu nyebutin. lagi. Ya gue juga baru tahu Barinda cerita Kucing ini. lah. Ini waktu itu aku kalau nggak salah langsung DM deh. Langsung DM. Iya, aku kalau nggak salah langsung DM Gilang deh. Wah, Oh. dia malah nyebutin nama kampusnya, aku ngomong Malah gitu. sebut merek ya? Iya, Itu malah sebut kayak merek dia. itu ngerinding apa serem gak sih? Apa ada? Ngerinding, orangnya ada soalnya. Oh, Ngerinding orangnya ada. berarti. Maksudnya orangnya datang gitu. Datang. Datang. Berarti merinding. Ngerinding kok. Bisa gitu. Pokoknya pas dengerin, iya dia malah disebutin. Tapi orang-orang nggak pada notice, aku yakin. Iya sih, kayaknya Ah. sih enggak sih. Nah, siapakah orangnya? Tapi gue kayak pernah deh. Tapi kita juga nggak tahu itu karena lupa. Tapi emang mau di reveal. Nggak usah. Enggak Nggak usah kan, dong, dimarahin aja. nggak usah dong. Nggak usah. Jangan dong. Walaupun tempatnya buruk, tapi udah biarkan saja jadi rahasia di sana. Nah, tapi sebelum kita masuk ke ceritanya Mbak Rina tuh kemarin DM nggak ya? DM ke kamu atau ke Lucong? Kelucong. Kelucong. Itu yang kan tahu. abis Ngebahas kantor. ngebahas kantor, terus Mbak Rina ternyata punya banyak cerita kantor. Betul. Dan tadi pas ngomong sama Adi juga ada cerita-cerita lain selain kantor tuh, kayak pokoknya ada banyak. Tapi sebelum itu kita mau makasih banget buat para sobat Tidak Terlihat yang sudah mensupport kita sampai sekarang, yang udah memfollow sosial media kita baik di YouTube maupun di Instagram. Makasih buat supportnya yang udah support kita sampai sekarang, dan semoga support kalian dapat memberikan semangat untuk kita. Betul. Thanks juga buat ini ya. 6 subscriber baru. Gak apa-apa. Ya apa, itu kemajuan. Jadi 700 dulu, jadi 708. Patut dirayakan, patut dirayakan. Jadi Terima kasih. 708, jadi 708 gitu. Ternyata- Cuman emang kita kan baru-baru ini banget ya, istilahnya kayak ngurus-ngurusin kayak gitu. Iya, kan. betul. Istilahnya ya. Karena sudah lama nggak diurusin, akhirnya kita mulai lagi Iya, buat. sekalian lah. Jangan sampai nambah 6 berkurang 8. Jangan Betul sampai. sekali. Itu boncos lah. Nambah Oke, ya, pokoknya thanks banget ya buat kalian semua ya. Terus juga ini kan masih dalam momentum berkabung ya. Oh iya. Nah, Oh, kita iya. juga turut ini ya berbela sungkawa. Siapa? Si itu? Siapa namanya siapa? Ya Laura juga yang di Laura. Semeru. Iya. Semeru. Betul. Oh iya, udah iya. Betul. Akhir tahun guys. Ya akhir tahun kan Ngejar satu orang gitu. ya anjir lu. Kampret ya. Dark joke sekali. Nggak cuma pemerintah doang. Ya paling kita turut berbela sungkawa ya untuk korban-korban Semeru dan juga untuk Mbak Laura. Enggak lah orang. Oke. Terus berarti kan kita sekarang ada di segmen Ngerinding. ngeri-ngeri merinding. Ngerinding. Oke. Dan di segmen ngerinding kali ini seperti yang sudah kita sempat spoiler kan tadi ya, Mbak Rina akan menceritakan banyak kisahnya tentang kantor nih. Kantor. Tapi sebelum itu aku pengen nanya, Mbak Rina ini mau lanjutin cerita yang kantor dari Bandung dulu apa mau yang sekarang di Jakarta? Kayaknya sekarang dulu deh. Sekarang Ya dulu di Jakarta dulu. Oke, siap. Ya, mungkin Mbak Rina boleh menceritakan dari awal mula kerja di Jakarta gitu ya. Soalnya kan kerja di Jakarta juga nggak baru-baru amat toh maksudnya. Januari akhir 2020. Baru ya. Iya, pindah. Soalnya singkatku aku ke Jakarta nggak lama, kamu juga ini kan ke Jakarta. Kan? Bukannya aku duluan? Iya, aku duluan ya? Iya deh kayaknya. Oh iya. Kayaknya pas posting wisuda lulus tuh aku udah di Jakarta deh kalau nggak Oh salah. iya. Kalau nggak salah. Iyalah, Mbak Rina kan di 19 udah kelucong. Iya. Tuh. Iya, Mbak Rina dulu. Dan pindah ke Jakarta masih nyambung juga dengan cerita-cerita horor. Mantap. Silakan. Waktu dan tempat kita persilakan. Ayo, silakan. Mbak. Mulai jadi anak rantau Januari akhir 2020 tuh sekitar sebulan sebelum pandemi lah. Sebulan sebelum ya? Iya, pandemi kan Maret kan. Ini yang Yang terhitung kantor- dari Depok. Kok
Kok dari Depok? Maksudnya yang apa namanya pandemi yang dari yang awal Iya, bulan dong. Iya, Kan kan yang terhitung Depok Maret. tuh Februari akhir kalau nggak salah kan, Betul, terus Februari Maret. akhir, Februari akhir. Kasus pertama kan? Iya. Anjir ya. Dasaran warga Depok. Maksudnya baru datang Jakarta sama pandemi. Nah, itu gitu. Kucing memang. Dengan buyar lah langsung rencana-rencana yang akan dilakukan gitu kan. Terus masuk satu kantor di daerah Bilangan Jakarta Barat. Jakbar. Jauh Tapi ya, Jakbar. tapi Jakbar itu ini Jakbarnya tuh Jakbar mepet ke pusat dan selatan. Oh. Jadi bukan Jakbar yang apa? Pantai Gading apa? Jakbar yang Daan Mogot itu enggak. Oh, Ini Pulau Gading gitu. Ya. Pokoknya yang udah mau arah-arah Tangerang. Pim gitu ya. Pik Oh, Pik ya. gitu. Kalau yang Enggak, dekat- kalau ini Jakarta Baratnya mepet Pusat sama Tangsel. pusat sama Jaksel. selatan. Jadi Iya, tuh kayak nyebrang jalan tuh udah Jakarta Selatan Oh, gitu, iya. bukan Iya, iya. barat. Udah wicas-wicis. Iya. Literally, jujurly gitu. Kucing bahasa Jakarta. Emang itu masih sekarang? Masih. masih. Itu perlu diberangus. Basically sih gue pengen bilang aduh kucing lah. Ini kan anak Jaksel banget nih. Ngomongnya, Kerjanya kan di Jaksel sumpah gua. kan. Kan kowe karo bapakmu gitu. Nggak usah. Aku dengerin dia udah pusing. Lanjut. Terus ini reveal daerah nggak ya? Ini Nah, itu kantornya silakan, kalau itu silakan. ini soalnya kalau dibilang daerah situ banyak gedung-gedung pencakar langit ya banyak sih. Maksudnya Iya. bukan yang harus yang deketan kayak daerah Sudirman gitu enggak, cuma Segitiga emas ini Jakarta. enggak masuk juga deh. Enggak kayak lah. gitu. Enggak masuk juga deh. Sudirman. Ya banyak gedung pencakar langit, cuman nggak berdekatan gitu kan. Iya gitu. Ruko-ruko doh. Pencakar langit coy. Sejak kapan tuh kok jadi kategori pencakar langit? Emang pencakar langit tuh kategorinya berapa meter? Kayaknya di atas 30 lantai. Oh gitu ya? Kayaknya Itu loh ya. baru bisa dibilang pencakar langit. Mungkin sih. Ya, itu kalau ruko tuh pencakar bumi. Karena lebih jauh ke bawah Ke ya. bawah. Ruko. Nah, ini kantornya tuh di gedung itu. Gedungnya ada kalau sama basement nggak tahu sih ya, dia sampai basement berapa. Cuma kalau yang buat jadi kantor itu 48 plus 1 jadi lantainya? iya. Damn, 48 plus 1 paling atas itu Rooftop? penthouse gitu. Penthouse apa? Penthouse tuh jadi kayak satu lantai tapi kayak disewain oleh satu perusahaan gitu. Karena ini satu gitu. gedungnya tuh ya banyak perusahaan. Jadi Oh, kayak di iya. SCBD kan tower gitu Iya, kan iya, banyak. betul, betul, Nah, betul. itu kantorku tuh di lantai 48. Oh di atasnya? Ya, Mantap. di bawahnya itu. Tapi Di aku bawahnya ada penthouse. pertanyaan. Aku ada pertanyaan Mbak Rina. Jadi itu 48 itu emang ngeril lantainya urut atau ada yang dihilangkan? Lengkap nomornya? ya, kayak Kayaknya 13 ada yang dihilangkan ya? deh. Pasti kayak gitu soalnya. Itu kayak di lantai 4 gitu, Nggak ada, lantai ada. 4 nggak ada. Iya. Terus Tapi emang lantai itu memang 48. Enggak. Berarti nomornya tuh lebih berarti kan? harusnya lebih berarti karena kan ada yang dihilangin Iya, kan. Nah itu. oh, Cuma iya, kalau oke. untuk yang di urutan di tombol lift itu paling atas tuh PH. 48. Ya, PH pokoknya terus 48 ini real lantai ini 48 ya. Real lantai 48 ya. Kalau realnya sih nggak tahu ya, soalnya Oh. kan sampai basement juga. Oh, berarti Yang 48 mana tuh? Mbak Rina ngitungin deh. Rajin banget ya. Coba Nggak ada apa ya? kerjaan. Siapa tahu kan 1 lift 1 2 3 4. Dihitungin sama dari luar dihitungin ya. Berapa lantai kucing lah kagak deh. Berarti gini apa? 48 itu di lift kan taunya. Di lift, Oh, di lift taunya iya, iya. 48. Oke, siap. Dan itu pun lift yang kalau dari lobby. Karena kalau untuk kayak lift barang yang sampai ke basement itu adanya di lift yang belakang gitu, beda lagi, oke. beda lift. Nah, kantorku itu di lantai 48 itu di situ ada cuma 4. Pokoknya ada 4, Karyawan. bukan 4 perusahaan. Ombak perusahaan. Tapi yang satu bukan perusahaan, yang satu tuh kayak komunitas gereja gitu. Dia nyewa satu ruangan Space, itu ya. buat ya kan banyak kan kalau di Jakarta kan gerejanya di mall apa di mana Oh, iya, gitu. betul. Terus satu kantorku, terus satu lagi nah yang 2 kantor ini tuh dia kayak anak perusahaan. Jadi Anak ada satu perusahaan perusahaan kantormu? induk. Oh, bukan. Enggak, ada perusahaan induk. Nah, anak perusahaannya itu di sebelahnya kayak gitu. Oh iya. Nah, kalau dari anak-anak yang lama sih katanya di situ memang ada yang menghuni lah. Yang menghuni itu dipanggilnya sama anak-anak tuh si Eneng. Oh, Katanya menghuni. gitu. Terus katanya kalau siang itu lebih banyak dia tuh di toilet. Oh siang pun menampakkan diri.
tapi bukan yang menampakkan diri wujud ya. Jadi kayak misalnya kalau kita ke toilet nih, kita tahu di situ tuh toilet tuh nggak ada, selain kita tuh nggak ada orang lagi. Tapi tahu-tahu kita dalam toilet tuh toilet yang 2 toilet dari kita tiba-tiba dia nge-flash, yang kayak gitu-gitu. Tapi ini toiletnya umum ya, cowok-cewek campur ya? Nggak, pisah. Tapi untuk satu lantai itu hanya ada toilet itu, jadi bukan satu kantor ada toiletnya sendiri-sendiri gitu loh. Oke. Tapi itu yang si mbak-mbak itu tadi di toilet cewek atau cowok? Atau Yang aku denger sih di toilet cewek. Kalau yang di toilet cowok nggak denger sih, nggak tahu mungkin cowok-cowok itu nggak pada cerita apa gimana atau nggak ngeh gitu. Itu pertama. Sampai ada atasan aku tuh cewek, dia kalau tiap ke WC tuh nggak berani sendiri. Pasti ada anak karyawan yang udah diajak. Di waktu apapun? Di waktu apapun. Itu selalu dia ngajak gitu. Terus ada lagi, kalau yang kantorku sendiri tuh ada temanku dia tuh suka lembur sampai jam 10 sampai jam 11 gitu. Ya paling yang dia biasa menemani dia tuh kayak suara printer. Suara printer. Ngeprint sendiri? Iya, kayak suara printer mau ngeprint kayak gitu. Tapi printernya jalan? Enggak, cuma suara aja? Cuma suara aja. Hmm. Terus dan dia tuh kan posisinya, jadi mejanya back office tuh agak ke pojok gitu kan. Nah, sedangkan si printer itu kan digunakan oleh semua divisi, jadi lokasinya agak ke tengah, per kantor. Jadi agak ke tengah. Nah, kalau misalnya dia mau ngelihat ke arah printer tuh sebenarnya masih agak ketutupan tembok yang di tengah-tengah gitu. Nah, itu dia udah nengok aja udah, apa sih gitu loh, harus ya udah sih nggak usah ganggu gitu loh. Sampai temanku tuh sampai saking seringnya dia misalnya kalau lembur di godinnya kayak gitu tuh, jadi udah ya udahlah biasa aja gitu. Jadi dia pulang jam 11 jam 12 tuh ya udah biasa aja. Itu yang ceritanya dia. Terus kalau ada lagi ya setelah pandemi sih makin itu kan memang kalau dibilang sering sepi enggak juga gitu. Cuma kalau pas pandemi ini kan si kantor itu tuh ketat dan banyak perusahaan-perusahaan di gedung itu tuh yang WFO. Kok WFO? WFH. Bahkan yang di lantai aku pun itu yang pasti kegiatan gereja udah nggak ada. Terus yang perusahaan yang 2 itu dia 3 bulan apa 4 bulan pertama tuh full WFH. Nah, kantorku pun sebenarnya waktu itu ya terkena dampak pandemi, ada yang dirumahkan tuh sampai 75%. Nah, terus yang 25% itu kebanyakan itu orang lapangan, karena kan kita masih ada proyek. Kan itu kan kantor perusahaan kontraktor kan, jadi pasti banyak pekerjaan di lapangan. Terus paling yang ke kantor itu ya hanya kita tim back office, terus sama yang anak-anak desainernya kayak gitu. Dan itu pun sebenarnya dari kantor udah kerjanya Senin, Rabu, Jumat aja yang WFO, tapi Selasa, Kamis WFH. Nah, sedangkan yang kayak divisi back office sama warehouse kan kita nggak bisa kan, maksudnya untuk kerja di rumah, karena masa iya kita harus bawa printer, bawa scanner ke kosan ribet gitu lagi, kan ribet banget gitu kan. Akhirnya ya udahlah Pak, kita tetap masuk gitu loh tiap hari gitu. Terus yang orang warehouse juga, ya kalau gue WFH lah barang-barang mau gue bawa ke rumah apa gimana gitu kan. Nah, terus akhirnya kita pengecualian lah, divisi kita itu tetap masuk tiap hari. Dan ya so far sih seringannya tuh karena kan back office tuh jadi tinggal berdua nih, aku sama yang orang warehouse ini. Dan karena memang kayak OB terus kurir tuh semua dirumahkan, jadi kalau nggak mau harus nganter-nganter barang apa gimana tuh kita jalan sendiri gitu. Dan aku sering ditinggal sendirian di situ, bahkan di kantor. Dan bahkan di satu lantai itu tuh aku tahu aku sendirian, benar-benar sendirian di situ. Tapi gini Mbak, aku pengen mencoba membayangkan lantainya tuh. Kalau Mbak Rina bisa nyeritain nggak kira-kira lantai tuh luasnya tuh berapa meter persegi? Soalnya ada 4 sampai ada 4 kantor gitu, gede banget kayaknya. Kalau selapangan bola gede banget anjir. Setengah. Selapangan bola kalau dibuat gedung nggak gede, Bro. Lebih gede dari lapangan bola. 2 kali lapangan bola. Kalau kantorku aja tuh luasnya tuh dia berapa puluh meter ya dia ya? Lebih dari rumah ini? Lebih. Ya lebih lah. Lebih. Kantorku aja nih, yang kantorku aja tuh dia rumah ini lebih sih. Karena kantorku tuh si posisinya itu dia hook gitu loh. Bentuk L gitu. Bentuk L, dan dia kayak dibagi 2. Jadi untuk yang bagian kantor tuh yang bagian dalam, nah untuk lobby itu yang di bagian luarnya.
Dan itu pun luasnya ya luas banget ya. Ya maksudnya 2 kali lapangan bola? Satu lantai, maksudnya satu Oh, lantai. satu lantai itu. Masih lebih. Wah, Gede banget, Gede sumpah. sih. wah. Ya udah baik kebayangannya. Gede banget, sumpah. Lebih dari 2 lapangan bola. Iya. Oke. Iya, terus- Aku udah nangkep kebayang. Gede banget sih. Terus. Nah, itu pas awal-awal itu ya namanya kita udah kerja istilahnya, kita asalnya punya temen kerjaan sendiri udah boro-boro mikir yang kayak Ya, gitu-gitu betul. gitu kan. Iya, betul. Terus saat harus koordinasi, gue harus keluar dulu. Ya kali gue ngikut-ngikut keluar gitu kan, nggak mau gue ditinggal sendiri kan nggak mungkin gitu. Ya udah nggak apa namanya nggak ngebayangin apa-apalah istilahnya waktu aku ditinggal itu, walaupun aku sendiri, maksudnya aku tahu Jam gitu berapa loh. itu, Bos? Siang dong. Masih siang, Des. Siang. Tapi gini ya, siang-siang di gedung dalam kantor tuh Iyalah. tetap agak siang malam nggak kerasa nggak sih? kerasa dong. Tetep Kan kerasa? kalau kita kan jendelanya dibuka. Oh, itu dibuka oleh siang ya? Iya. Oh, oke. Kecuali yang kantornya rada tertutup sama sinar Mm-mm. matahari. Iya. Kalau ini Ini pencahayaan ada. pencahayaan kan kita Masuk. bentuknya L kan. Iya, iya, Jadi ya pencahayaan tuh 100% lah gitu Oke, dari oke, dari oke. itu. Oke. Nah, jadi kalau aku selama pandemi itu aku nggak ada, ya alhamdulillah tidak ada gangguan apapun gitu loh. Ya mungkin dia ada tapi aku yang nggak ngerasa apa gimana ya gitu. Ya bodo amat gitu loh. Iya, iya. Malah pengalaman itu temenku ini yang jadi 3 orang tapi 2 kejadian gitu loh. Oke. Nah, yang pertama itu kalau yang berdua ini aku udah kebetulan aku udah resign di situ. Nah, kalau yang satu ini aku masih di situ. Oke. Jadi yang satu orang ini tuh dia dulunya desainer, cuma dia waktu itu dirumahkan. Nah, barang-barangnya dia tuh belum diambil, mandi barang di situ. Terus tahu-tahu hari Sabtu itu dia nanyain aku di mana gitu kan. Oh ya, diceritain dulu nih. Jadi kantorku itu kalau masuk kita tuh kan pakai tab. Fingerprint? Enggak, pakai tab kartu gitu mau masuk kantornya. Ya, betul. Nah, si tab itu udah diprogram. Jadi siapa-siapa aja yang bisa sampai jam tertentu gitu loh. Kayak misalnya Oh, ada temanku jamnya? ada. Jadi misalnya Karena ini kan pandemi itu kan. enggak dibatasi. sih, maksudnya Oh, sebelum memang pandemi itu pun sistem kantornya. di sistem. Jadi kayak misalnya kayak aku nih, aku dirasa ada keperluan untuk lembur atau tidak gitu. Kalau misalnya memang ada lembur, berarti si kartu masuk aku tuh bisa disetting dari jam 8 misalnya sampai jam 10 malam. Oh, gitu. begitu ya? Itu yang nyeting Canggih berarti juga. masing-masing ya. Ya Atau pokoknya dari- Persetujuan dari ini. ya kan harusnya kan memang tidak lembur kan, jam kerja itu kita tuh 5:30 sampai 5:30 jam kantor Itu harus kita. udah pulang berarti. Iya, jadi kalaupun misalnya jam 7 nih, aku keluar ke toilet, itu pas aku masuk lagi kartu aku nggak bisa dipakai. Nggak bisa dipakai. Karena aku udah disetting sampai maksimal jam 6 misalnya gitu. Berarti nggak bisa masuk lagi tuh? Nggak bisa, paling harus dari dalam dibukain. Oh gitu. Kayak gitu. Tapi kalau Bisa gitu ya? temenku Keren. yang Heeh. kalau temenku yang dia Desainer sering ini? lembur, Hah? sering lembur itu disetting dia 24 jam kartunya bisa. Iya. Karena dia Kerja sering terus sebagai lembur. kuda. Kerja terus sebagai muda. Nah, temenku yang mau ngambil barang ini kan dia di setting jam kerja kan. Oh. Jadi saat dia hari Sabtu itu, nah setelah pandemi itu semua si akses kartu itu nggak ada dijam-jamin gitu Nggak loh. berlaku betul. Nggak berlaku. Jadi udah dibuka semua gitu loh. Mau jam berapapun, aku mau Serah. jam 1 malam datang pun aku bisa gitu loh. Masuk. Tapi pernah jam 1 malam. Ya nggak juga sih, ngapain. Ngapain ya? Ngapain coba? Rajin sekali saya gitu kan. Satu malam. Nah, terus hari Sabtu tuh dia calling, Rin, lu di mana? Di kosan, Mas, aku bilang gitu. Oh, gue lagi di daerah sini nih. Gue mau ngambil barang di kantor. Kartu gue masih bisa, kartu gue bisa dipakai nggak? Dia ngomong gitu. Oh, kamu yang juga ngurusin kartu juga? Enggak, kan kalau misalnya emang sistem belum dibuka, itu nanti calling ke yang bagian GA-nya gitu. Karena Jia? General Affairs. General Affairs, oh, pengadaan ya. Karena si GA-nya itu ya merangkap orang warehouse itu, dia kalau Sabtu Minggu tuh susah banget dihubungin. Gitu. Terus kayak ya gue nggak mau diganggu lah gitu, bukan hari kerja. Terus aku ngomong, Mas bisa kok sekarang aksesnya udah dibuka, aku ngomong gitu. Terus oh ya udah gue naik ya, dia bilang gitu. Nah pas di kantor ada orang nggak ya kira-kira, ya hari Sabtu siapa juga yang mau ke kantor, ngomong gitu kan. Terus akhirnya dia dateng, nah udah tuh dia nggak ada kabar lagi, kirain kan dia udah ngambil barang segala macem gitu kan. Udah hari Selasa itu kan yang masuk cuma berdua kan, cuma aku sama warehouse doang. Tahu-tahu dia WA lagi,
Rin lu di kantor nggak? Karena dia tahu kalau aku tuh masuk tiap hari. Iya. Di kantor mas, sama siapa? Berdua doang. Oh yaudah, gue mau ke situ. Terus mikir kan, lah dia kan bukannya kemarin udah ngambil barang gitu kan, ngapain kesini lagi gitu kan? Ya udahlah nanti nanyanya pas dia datang aja. Udah tuh dia naik kan, dia naik datang, terus nanya, loh mas ngapain kesini lagi? Ngambil barang. Loh kemarin Sabtu bukannya lo kesini ngambil barang? Nggak jadi. Loh kenapa? Sebenarnya gue udah masuk sampai sini. Maksudnya kita tuh waktu itu posisi di lobi kantor ya, maksudnya bukan lobi bawah. Karena posisinya itu kantorku tuh begitu masuk tuh kan ruang lobi tuh. Iya, lobi umum kan, baru masuk yang buat kerja kan. Iya, nah masuk kan baru ke ruangan kantor. Udah sampai sini sebenarnya gue mau Sini masuk. ini lobi kantor. Lobi kantor. Terus kenapa pas gue masuk sini tahu-tahu gue denger di dalam itu ada yang buka-buka kayak berkas gitu. Ada yang buka berkas. Terus dia bilang, halusinasi lu kali, ngomong gitu. Enggak Rin, beneran jelas, gitu kan. Ya ruangannya kan lumayan, misalnya nih lobinya di sini. Itu ruangan kantor di kamar sana. Ya sekeras apa sih orang buka berkas kan, kecuali yang gitu kan gitu loh. Terus udah gitu aku masih nenangin nih anak sebelah kali, soalnya emang si kantor sebelah itu kalau misalnya kayak ketawa-ketawa tuh emang kedengeran kadang sampai ke kita. Tapi masa buka dokumen sampai ke sebelah suaranya anak kantor sebelah. Terus udah gitu dia bilang, enggak, orang sebelah libur kok, gelap tutupan, dia bilang gitu. Makanya gue langsung balik lagi. Dia nggak berani masuk, dia sampai lobby udah dia pulang lagi. Itu yang dia cerita langsung tuh. Kalau yang kedua itu aku udah pisan posisinya. Tapi kayak tadi tuh setannya cari data karyawan buat didaftarin pinjol. Buat ditambah pinjol biar diteror dalam satu. Nah, mungkin dia kangen ini kan, ini suasana kantor. Biar pada masuk di kantor, biar uangnya habis masuk kantor gitu. Tapi untungnya tuh nggak sampai ngeberantakin kan ada yang poltergeist sampai Enggak, itu cuma suara aja kan. Suara aja. Gitu. Mending sih kalau suara aja sih. Ya tapi tetap aja lah. Saat lu tahu tuh hari libur di kantor. Ya maksudnya di gedung itu. Mendingnya bukan bagi orang yang mendengar, Mbak. Bagi kantornya kan tidak berantakan. Iya. Kalau bagi yang mendengar ya sama aja, tidak ada bedanya itu. Setan kerja. Terus kalau yang kedua ini posisi aku udah resign karena aku di situ cuma sampai bulan Oktober akhir, misalnya aku resign Oktober 2020. Terus, nah itu tuh hari kerja deh, entah hari Jumat apa hari Rabu gitu posisinya. Nah karena aku udah resign kan yang orang warehouse ini, jadi kalau misalnya Selasa Kamis ya dia sendirian gitu loh, karena back office tuh udah bukan aku yang megang. Nah, yang dua orang ini tuh dia satu admin, satu lagi lighting designer. Mereka nggak berani kalau kerja di dalam, karena kan tahu kan gitu loh. Nah, yang si orang warehouse itu waktu itu tuh dia lagi entah lagi ngambil barang atau lagi nganter barang gitu. Pokoknya intinya cuma dua orang ini. Cuma dua orang ini. Nah, si posisi kantor aku itu, jadi begitu masuk, sebelah kiri itu ada meja resepsionis. Nah, di samping kanan kiri meja resepsionis tuh ruang meeting. Meeting sebelahan daripada resepsionis. Nah, terus di letter L-nya itu dia pas hadapan tuh ruang meeting besar. Nah, di antara yang ruang meeting besar sama yang ruang meeting di samping ini dia tuh ada ruangan pojok gitu, sama kita dijadiin warehouse kecil gitu. Karena gudang kecil untuk barang-barang. Berarti benar di pojok ruangan deh. Pojok itu kan kalau di gedung itu kan nggak boleh yang gede-gede, barang-barang gede kan. Jadi itu adalah buat barang-barang kecil. Nah di situ posisinya itu jam siang, 11:30 apa mau makan siang katanya. Siang terus. Nah itu tuh semua pintu di situ kan pintu kaca. Betul. Pintu kaca. Kaca bening atau kasih stiker? Bening. Ada stikernya tengahnya. Stiker ini toh? Ada stiker blur itu. Nah, tapi kan cuma yang tengah, cuma yang tengahnya doang ya, itu. Bawahnya enggak. Nah, si anak dua ini. Gimana? Aduh. Nah, si anak dua ini kerja di meja resepsionis. Berarti posisinya gudang kan di sebelah kiri nih. Nah, tahu-tahu udah mereka lagi kerja berdua, tiba-tiba ada yang ngetok. Dari gudang. Dalam gudang. Posisinya tuh gudang, yang megang pintu kunci gudang itu adalah yang orang warehouse. Dan itu gudang tuh pasti dikunci.
Oke. nggak akan ada orang, mereka cuma berdua. Lah tiba-tiba ada yang tong 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 gitu dari dalam, dia langsung madep kiri dong, ya kan, dua orang ini refleks madep ke kiri kan, madep ke kiri, nggak ada. Kalau misal pun di situ dalam ada orang, itu kan bawahnya bening kan kacanya kan, kelihatan dong kaki orang berdiri, ini nggak ada. Dan memang di situ tuh nggak ada lagi, mereka cuma berdua. Padahal gudang warehouse itu cuma berapa meter? Kecil Apa 1x1? Nggak 1x1 banget sih, Oh agak gede dikit 2. 3x2-an lah. Segini kali. Iya, Di sekitar rumahnya segini. gede. Lumayan gede bro. 3x2-an sih. Dan yang ngetok itu adalah dari dalam, masalah bukan dari luar. Dan misalnya bayangkan kayak gini nih, ini kaca. Kaca, enggak, yang kaca itu pintunya depannya doang, karena kan doang, di pintunya pojok. doang. Posisi di pintu ini ya, pojok. pintu Heeh. kaca ya. Oh, oke. Diketok dari dalam, dia langsung ngelihat ke kiri. Udah tuh langsung pandang-pandangan, turun ke bawah, langsung nggak mikir lagi mereka. Langsung mereka nggak mikir, udah lupa tuh pokoknya mereka lagi ngerjain Kerjaan apa, apa? bodo amat lari. Udah tuh istirahat duluan lah istilahnya, istirahat duluan, dan mereka baru naik setelah yang orang merosnya balik. Balik, ya. Mereka baru naik ke atas mereka. Kita ngecek gitu. Enggak. Ya dicek pun kan pasti nggak akan ada apa-apa. Iya betul sih. Iya. Terus pas diceritain ke aku tuh aku bilang gini, kalian salah denger kali gitu, mungkin itu yang lagi Kamu positif bersihin banget ya? Ya terlalu positivistik nih. Terus aku bilang tuh mungkin itu yang lagi bersihin gondola kali, aku bilang gitu, yang kan memang dia suka dibersihin gitu kan lewat luar kan, naik gondola kalau yang di gedung bersihin itu, kaca. bersihin kaca. Mungkin aku bilang itu gondolanya apa Ada kaca. bentur kaca kali itu. Terus dia bilang ya kalau gondola bentur kaca nggak akan gitu suaranya mbak, itu tuh bener-bener suara ketokan orang ngetok gitu, dia bilang. Terus ya wow, ya udah semangat ya. Oh gitu mbak, selama di sana sendirian nggak apa-apa? Nggak ada apa-apa tuh. Ya mungkin mikirnya oh teman kali ya, makanya nggak pernah digodain. Kalau lebih creepy nih. Malah Kayaknya apa sih Barina terbang. Jangan dong, serem banget. Terus Barina hilang kan. tahu temen lagi aku aja. Itu sih kalau di kantor itu sih, cuma ya cerita-cerita teman-teman ya penghuni situ aja si Eneng itu katanya. Oh berarti emang yang intas ganggu-ganggu itu ya si Eneng itu. Katanya sih si Eneng. Yang si Eneng itu cuma Tapi ada ceritanya nggak sih si Eneng tuh atau Backstory-nya. oh, nggak ngerti deh. memang kayak jin situ aja. Udah sih kayaknya. Mungkin ya penunggu Cuma dia penunggu jin gitu. situ aja Jin rumah kali. gitu, Mas. Iya Jin mungkin kantor gitu. di situ. Cuma ya sampai bisa nyalain printer segala macam ya kan keren berarti dia kan. Kan dulu kan yang situ. yang di kantormu tiba-tiba ngupload YouTube sendiri. Iya, lebih berguna lagi tuh. Udah lah gitu jadi Bisa jadi ini ya. Ya, itu sebenarnya Mincu kan kayak gitu kan. Ngupload. Ngupload Kita YouTube. juga punya kok Mincu, cuman Mincu kan sudah terkontrol jadi Bisa dikendalikan, bisa dikendalikan. Dikendalikan. Ya siapa tahu itu siapa namanya? Neng. Neng, itu Si kalau Neng. bosnya pintar bisa dijinakkan. Kerjakan semua laporan. Gagakan uang gitu. Ganda kedua. Kok serem banget ya? Guang. Itu sih kalau di Di kantor kantor itu ya? itu Kantor pertama tuh ya? kantor pertama. Terus udah gitu, abis itu Pindah. pindah di ini kantor tuh perusahaan yang punya ya salah satu keluarga wow lah bukan Terkaya Kalau di Indonesia. Karena keluarga cendana. kalau dibilang terkaya Enggak juga. utangnya juga terbanyak Orang lain kan bisa utangnya banyak. ya itu terus Pernah masuk yang 5 besar orang terkaya di Indonesia? Pernah masuk kayaknya Forbes. enggak deh, Nggak pernah. kayaknya enggak, tapi kalau beritanya sih banyak kan kasus sih, Oh. banyak kan ya. ARB. Ya, ya itu. Untung nggak denger kayaknya kan, nggak kedengeran kan Tahu, kayaknya. ini dengerin dulu sih. Oh, di sini kan. Ini kedengeran lah. Itu. Kayak kuning Pak ya. Ya, pulang. Nah itu tuh jadi kalau yang di satu Ini wilayah di Jakbar itu juga. itu di Jakbar juga. Masih di area situ. Beda. Cuma ganti tower dia. Beda. Beda kalau ini. Pindah lantai. Jangan-jangan cuma turun satu lantai. Ini kalau ini dia si anak perusahaan yang memang ada pabriknya.
Itu di Jakarta Barat, bener-bener Jakarta Barat yang sana, Jakarta Barat Bener-bener yang perbatasan ya. Iya, yang Bener-bener deket perbatasan Tangerang. Tangerang. Di situ. Nah, Gitu Suta. waktu enggak, kalau Suta kan ke ini Suta yang tuh nggak Tangerang, Des. Tangerang, tapi kan belok kanan kalau misalnya dari Oke. dari ini kan. Nah, itu aku sebenarnya pas masuk situ ya udah biasa aja kan. Dan gedungnya termasuk gedung lama. Makanya gedung lama, dan si posisinya itu yang sayap kanan sayap kiri gitu loh si gedungnya. Ini gedung bukan warehouse ya, gedung ya. Gedung. Warehouse-nya kan di belakang. Oh. Ini memang gedung untuk kantor gitu. Enggak, terus. Bukan tower ya, gedung. Bukan. Gedung. Cuma 2 lantai doang. Oke, terus. Nah, ruanganku itu jadi di lantai 2, pojok paling sebelah kiri. Si ruangan itu. Ruangan divisimu apa ruangan kamu dong? Ruangan divisi. Nah, di depan ruanganku tuh ada mesin fotokopi yang dipakai sebenarnya cuma sama ruangan-ruangan yang di sayap kiri aja sebenarnya, karena di setiap sayap itu ada ruang fotokopi, ada mesin fotokopi yang memang bisa dipakai. Tapi kalau misalnya mereka rusak, seringnya tuh ya lari ke kita gitu loh. Nah, yang si mesin fotokopi ini nih yang katanya ya sering Fotokopi sendiri. Tapi ada hasilnya atau suara aja? Suara tapi kertasnya keluar tuh kosong. Oh. Gitu. Jadi ya nggak ada yang difotokopiin gitu loh. Gitu. Dan waktu itu tuh ceritanya mau tutup buku kalau nggak salah. Terus karena pas aku masuk memang akhir tahun waktu itu. Terus nanti hari Sabtu lembur ya, kata kepala divisiku. Terus oke, masuklah. Tapi dia tuh ngajak lembur tuh kayak ditanya dulu gitu, lo mau lembur nggak kayak gitu kan. Lah, kalau lembur ya udah, maksudnya kenapa harus kita nggak usah ngajak gitu kan. Yang penting kan ya ngapain gitu gue lembur loh, misalnya gue nggak ada kerjaan gitu kan. Terus aku iseng lah nanya, emang kenapa lemburnya harus bareng-bareng? Gue bilang gitu kan. Berapa orang? Satu ruangan divisi? Enggak. Dua divisi sih, dua divisi. Wah, lebih banyak lagi. Terus berapa orang? Di ruanganku aja ada berlima. Di ruangan sana tuh ada berenam. Terus udah gitu diajakin lembur semua tuh tutup buku. Akhirnya yang di ruangan itu dua-duanya finance semua bukan? Iya, kita bagian finance. Dua divisi finance? Ya, jadi finance-nya tuh ada yang bagian AR, ada yang bagian kan finance itu ada AR, AP, ada kasir yang gitu-gitu kan. Nah, kalau aku tuh bagian AR waktu itu. Terus di ruangan aku tuh akhirnya yang lembur bertiga, yang di ruangan sana itu berempat apa kalau nggak salah. Terus aku nanya loh, Bu, kita lembur sama yang anak sana, aku bilang gitu. Iya, biar bareng-bareng banyakan. Mikir lah, emang kenapa kok harus banyakan gini gitu kan. Terus akhirnya pas waktu aku masuk hari Sabtu itu mulai tuh cerita mereka gitu. Terus katanya kenapa mereka nggak mau lembur kayak misalnya kalau sendirian, atau kayak lembur tuh harus sepakat nih mau lemburnya hari Sabtu atau abis pulang. Jadi pulang 4:30 tuh ya udah dilanjutin gitu. Soalnya ya sering lah gitu, ada yang entah ada yang lari di lorong nggak ada orangnya, suaranya doang, kan itu lorongnya panjang kan lumayan. Ada yang tiba-tiba si mesin fotokopi yang depan ruanganku tuh beroperasi sendiri gitu, padahal nggak ada yang fotokopi. Terus itu ada yang fotokopi dari dalam kali gitu kan, terprogram gitu kan. Lah orang ruanganmu kosong atau gitu. Gitu. Karena yang memang bisa kita langsung ngeprint ke situ cuma dari ruanganku. Kalau ruangan lain tuh nggak bisa. Terus jadi mesti kesana dulu. Iya, jadi memang harus ya udah fotokopi aja, tapi kalau dari ruanganku tuh bisa gitu loh disambungin buat jadiin ngeprint. Lo orang ruanganmu kosong nggak ada orang kayak gitu. Digituin. Terus makanya karena sering-sering kejadian kayak gitu, akhirnya ya udah kalau misalnya emang harus lembur itu ya paling enggak tuh minimal 2 ruangan itu harus bareng-bareng. Itu. Cuma aku di situ cuma bentar sih. Cuma nggak nyampe 2 bulan sih di situ. Why? Ya memang ada masalah dengan manajemennya. Bukan karena hal ini kan? Bukan, ada masalah dengan manajemennya, dan pada saat itu sih aku mikirnya, wah kenapa gitu kan. Tapi setelah kesini-sini saya merasa bersyukur. Untuk keluar dari sana. Gitu. Iya gitu loh. Di situ. Memang yang punya juga bermasalah juga. Iya. Tapi wajar jadi bersyukur ya. Jadi wajar deh. Itu kantor kedua.
Nah, kalau kantor yang ketiga, Ini di kantormu yang sekarang masih sekarang? enggak, Oh. ini yang kemarin, Oh, bukan yang sebelum sekarang. Sebelum sekarang. Oke. Nah, kalau ini, Mantap sekali. ini bener-bener yang baru pertama kali tuh kayak ada sangkut pautnya sama aku langsung gitu loh. Oh gitu. Yang Dan ini- kejadiannya 2 kali. Betul, itu Mbak Rina yang memang mengalami gitu ya. Secara tidak langsung. Secara tidak langsung. Oh iya, oke, gimana? Jadi si kantor ini Ini tuh gimana kan di kantor ketiga ini di mana nih? di Jakbar juga? Jakarta, dia masuknya Jakarta Barat tapi mepet ke utara dan pusat. Jadi gimana tuh? Oh, lawannya yang pertama tadi ya? Iya. Kan utara, timur, utara, selatan, Selatan. utara, Pusat selatan, kalau yang sana utara pusat, Iya, iya. dekat daerah kota lah istilahnya. Iya, iya. Oke. Tapi bukan di kota, pokoknya daerah kota. Nah, itu tuh perusahaan logistik. Lokasi kantornya itu dibentuknya ruko, tapi rukonya kayak letter U ke belakang gitu. Ruko tapi letter U. Letter U ke belakang. Komplek ruko. Komplek iya. Enggak komplek. Maksudnya. Letter Ya. O ke belakang. Oh, berarti yang bentuk letter U belakang itu rukonya emang? Iya. Emang satu komplek rukonya itu? Satu ruko Iya. ini? Gimana bentuknya? Jadi ini tuh ruko yang depan, Ah. nah belakangnya tuh dibuat parkiran, nah belakangnya tuh ada ruko lagi. Tapi yang si atasnya tuh kayak ada nyambung gitu. Oh, berarti nyambung di atasnya itu. Tapi kalau bawahnya tuh Tapi buat itu parkiran. memang desainnya bukan ekstensi, bukan tambahan. Mungkin ya asalnya misah tapi karena dibeli. Oh, terus langsung. digabung. Ah, oke. Nah, di situ tuh di kantor itu tuh kan job desk aku tuh adalah ngurusin QA untuk bagian divisi FAT. FAT itu Finance, Accounting and Tax. Nah, di perusahaan itu adalah ada 4 dan dia tuh sister company gitu. Nah, aku tuh divisi yang aku itu membawahi semua yang 4 ini. Jadi kalau misalnya kayak aku harus ke cabang yang ini, ke cabang yang ini. Jadi nggak selalu di tempat di situ gitu loh aku tuh. Keliling Nah, gitu ya? nah ini Tapi satu komplek tuh. enggak, yang satu di Marunda, Bekasi, dekat Oh, Priuk. Jauh-jauh ya. Yang satu di Pluit, yang satu di itu dekat kota itu, terus yang satu lagi Jakarta Barat. Berarti pusatnya yang Mbak Rina itu. Ya bisa dibilang pusatnya itu sih di situ. Nah, terus pernah tuh suatu hari, jadi si anak-anak situ kalau misalnya ngelihat aku hari itu nggak ada di situ pasti, oh Cira lagi di mana, Cira Iya, lagi di iya. mana gitu. Nah, satu hari itu aku tuh lagi ditugasin ke yang di Jakarta Barat. Ya. Jadi bener-bener seharian tuh aku nggak situ. Tahu-tahu besokannya aku masuk situ ada karyawan kan, kalau di situ kita karena banyak karyawan yang etnis Tionghoa itu kita manggilnya Jakbar. Cici sama Koko. Koko di situ. Terus ada satu gitu ya pegawai senior situ Cici. Terus dia tuh ngomong gini, Pakai bahasa Cina Rin, tuh. enggak dong. Oh, sih. Enggak dong. Pakai bahasa Arab. Wah, ditambahin. Cina Arab. Siram. Silam. Nah si Cici ini tuh posisi mejanya itu belakang-belakangan gitu loh sama Yeah. aku. Nah terus dia bilang, Rin, kamu kemarin ke Jakbar ya, dia bilang gitu. Terus kemarin kamu siang ke Jakbar ya, dia bilang gitu. Ah siang? Aku seharian kok kemarin di Jakbar. Hah? Beneran, Rin? Bukannya kamu pagi ke sini? Aduh, kocok ya Allah. Des, gue yang kaget, Des. Gue yang kaget nih. Aku kaget. Nah, kan meja aku tuh meja paling pojok deket pintu keluar ke bawah kan. Nah, si Cici ini tuh di belakang aku gitu loh. Enggak, Ci, aku kemarin seharian di sana, aku nggak kesini. Beneran, Rin? Soalnya pagi-pagi tuh aku lihat kamu duduk di situ, ada kamu kok, aku tahu. Tapi pas setelah makan siang kamu nggak ada. Tapi Cicinya sempet ngeliat di kamu. Ada, dia Tapi bilang tuh nggak ada, nyapa. nggak nyapa karena Lihat aja udah gitu. iya gitu. Nah pas Menyerupai. tapi kalau misalnya dia kayaknya nggak ke toilet deh, karena kalau misalnya dia itu kan akses keluar masuk si lantai itu kan deket meja aku kan. Mau ke toilet pun pasti lewat meja aku gitu, karena si toilet itu pasti harusnya lihat dong kalau dia ke toilet, berarti kan sampai makan siang aku nggak ada itu dia nggak ke toilet gitu loh, dia di mejanya. Dia tuh bilang pagi-pagi tuh lihat aku di situ duduk, Oke. padahal aku hari itu nggak ke situ. Tapi duduk doang, nggak buka laptop, nggak apa gitu. Iya pokoknya ada kita kan Beraktivitas pakai juga. komputer kan, Oh, gitu. komputer kantor. Pokoknya aku lihat di situ beraktivitas Nyalain gitu, aku di aktivitas situ. Padahal itu nggak di situ. Itu pertama. Nah, yang kedua, Terus kamu gimana kalau kayak gitu? Ya udah.
ya udah. Terus aku coba bilang salah lihat kali Ci, gitu aja gitu. Gitu aja terus sampai nanti lihat sendiri. Jangan dong, jangan. Positif lagi. Nah yang kedua itu jadi nih posisi si ruangan itu, jadi yang aku tuh ruangan, ada 2 ruangan gitu kan berdempetan itu, yang ruangannya si Cici tadi sama yang ruangan aku. Cuma si bentuknya tuh kalau mau masuk tuh kayak harus muter dulu gini gitu loh, nggak ada yang langsung Ya pokoknya aksesnya lintas, cuma itu aja. Gitu. Nah pada saat itu tuh OB di kantor kita tuh lagi ulang tahun. Nah aku itu mau ke meja temanku, bilang aja Mbak T ya, mau ke mejanya Mbak T. Nah Mbak T ini posisinya itu di nggak paling pojok sih, tengah-tengah lah dari ruangan yang sebelah. Nah sebelahnya Mbak T itu ada namanya, sebutnya apa ya? Mbak S. Koko A. Oh, Mbak A. Koko A. Terus itu Serial. Nah, terus sebelahnya si Koko A ini ada temenku. Bilangnya Mbak S gitu benar. Nah, pas aku mau ke mejanya Mbak T, itu kan otomatis pasti ngelewatin mejanya Mbak S sama si Koko A. Nah, di pojok ruangan itu, aku tuh ngelewatin juga anak-anak yang lagi pada ngucapin selamat ulang tahun ke OB kita. Aku lewat, udah tuh aku urusan ke Mbak T, balik lagi dong, aku dong ke meja. Tahu-tahu temanku yang Mbak S ini WA. Teh, kamu tahu kan yang ulang tahun Koko OB misalnya gitu kan. Dia nyebutin nama. Oh, OB juga Koko. Iya. Oh, tumben ya. Iya itu. Biasanya orang pribumi deh. Dari atasan sampai Rasis banget. Biasanya des. itu dari atasan pejabat sampai OB gue itu. Koko semua aja. Koko semua. Basic Chinese ini. Terus Teh tahu kan yang ulang tahun Koko OB, dia bilang gitu. Tahu. Kok tadi Teteh nyanyiin selamat ulang tahunnya ke Koko A? Hah? Waduh. Bingung dong. Sampai nyanyiin selamat ulang tahun sih. Aku bingung dong. Hah? Nyanyiin? Iya tadi pas Teteh ngelewat mau ke mejanya Mbak T, pas lewat meja aku sama Koko A, Teteh nyanyi selamat ulang tahun kan? Terus aku bingung. Hah? Enggak, aku nggak nyanyi. Aku ngomong gitu. Itu. Terus beneran suaranya suara aku. Iya Teh, dan yang ngedenger itu bukan cuma si teman aku si Mbak S Tapi ini. lihat Mbak Rina. Lihat. Enggak, maksudnya Mbak Rina sebenarnya cuma lewat. Tapi dia tuh denger aku nyanyi. Kan pakai masker di situ. Oh. Kan di kantor tuh pakai masker, nggak boleh dibuka. Jadi tapi katanya memang Mbak Rina tuh tidak singgah. cuma lewat aja. Cuma tapi lewat. nyanyi. Iya, dia bilang itu katanya aku nyanyi selamat ulang tahun, tapi buat si Koko A. Bukan ngarah ke si Koko OB gitu loh. Sedangkan yang lain kan pada perhatiannya kan ke Koko OB kayak gitu. Enggak, aku nggak nyanyi. Masa sih Teh? Beneran loh yang denger aku sama Koko A. Dia ngomong gitu. Si Koko A cuma Bener katanya. Tapi Makanya lihat dia tuh ngeliatin aku Dia kan. cuma lewat toh. Aku kan nggak ngeh gitu loh. Aku nggak ngeh kalau mereka ngeliatin aku kan. Iya, lihatnya aja karena Mbak Rina cuma lewat. Iya, kan? di situ. Terus, enggak, aku nggak nyanyi, aku bilang gitu. Terus tadi siapa yang nyanyi? Karena yang denger itu dua orang ini. denger, gitu. Dan katanya suaranya suara aku. Aku nanya dong ke Mbak T, Sakmennya Mbak, tadi kamu emang denger aku nyanyi selamat ulang tahun? Hah? Emang kamu nyanyi? Enggak, aku nggak denger, dia bilang gitu. Itu kayak yang, kenapa sih gue lagi? Gitu sih, itu 2 kali yang ya ada kejadian tapi tidak secara langsung ya. Bentar. Gitu. Itu kan katanya si Mbak S, dia dengernya kamu nyanyi di Koko A. Jadi sambil lewat gitu. Oh, sambil lewat? Sambil nyanyi Oh, gitu. Sambil lewat. Oh, kurang sambil beneran berhenti. Enggak. Berhenti dan hadir di antara. Waduh gitu. Enggak, aku sambil lewat Waduh, padahal sih. aku nggak nyanyi dan tapi mereka berdua dengarnya tuh aku nyanyi. Katanya gitu. Oke. Cuman pertanyaanku, hal itu apakah cuma terjadi di Mbak Rina aja atau orang lain ada yang ngalami? Mungkin misal Koko A itu tiba-tiba juga pernah kayak gitu. Diserupai gitu atau cuma Mbak Rina? Itu sih kalau cerita itu aku nggak dengar dari anak-anak. Cuma kalau aku dengernya dari karyawan yang dulu berkantor di situ tapi sekarang udah dipindahin lokasi yang di Marunda. Jadi katanya sama dari Mbak yang memang
disuruh tinggal di situ gitu sama yang punya buat jaga. Jadi si suaminya tuh kerja driver di situ perusahaan itu, nah si istrinya itu jadi ya kayak kurir kayak gitu loh, jadi mbak-mbak yang suka bersih-bersih kayak gitu-gitu. Jadi orang-orang itu sering kayak gitu. Iya, apalagi yang sering diserupai kan? yang nggak diserupain aja sih. Kalau yang mbak yang nunggu itu dia malah diganggu tuh tahu-tahu kan kamar mandi itu ada di antara lantai 1, 2 sama 2, 3. Jadi kayak di antara di tangga. Okay. Itu dia udah turunin dia nih, udah semua udah dicekin gitu, udah pulang semua, udah beres, udah turun bawah tahu-tahu yang kamar mandi di atas itu keran airnya nyala. Kayak gitu. Terus pas dia naik itu tuh udah berhenti kayak gitu-gitu. Dia terus pas waktu itu aku sempat pulang dari yang Marunda. Jadi kan nebeng gitu kan, nebeng. Nah yang si bapak GA ini kan dulu di kantor aku tuh, kantor aku yang dekat kota itu. Nah itu tiba-tiba tuh entah gimana kita di jalan jadi cerita horor aja ceritanya. Cerita horor, terus dia bilang, iya memang kalau di situ serem, tapi lebih serem yang di Pluit, gitu, di kantor yang Pluit. Nah kebetulan selama aku kerja di situ tuh aku belum pernah bertugas yang di Pluit itu, jadi kan aku nggak tahu gambaran kantornya kayak gimana. Kalau nggak percaya tanya aja tuh sama si Bu S, jadi yang jaga tuh namanya Bu S. Nah dari situ, nanya-nanya dong gitu kan, sambil makan gitu, kalau makan siang, Bu gini, wah lebih serem yang di sana, dia bilang gitu. Kayak yang tiba-tiba tuh ada suara kayak barang dilempar, kalau di sana tuh ekstrim. Nah makanya pas waktu dia dipindahin ke yang kantor yang dekat kota tuh dia seneng karena nggak se-ekstrim itu gitu lah. Paling dia keran air dinyalain. Terus pernah juga dia tuh kan tinggalnya tuh yang di ruko belakang tapi lantai 3. Nah si jendela itu sebenarnya jendelanya di blur, tapi kalau misalnya lampu nyala kan kelihatan kok. Betul. Nah kalau misalnya malam itu kan pasti udah dimatiin semua betul dong. Sekali. Ya tiba-tiba dia udah main kok itu lampunya nyala, ya ada siapa ya, paling kayak gitu-gitu. Nanti pas dia keluar dicek udah mati. Jadi maksudnya nggak se-ekstrim yang di sana, tapi tetap juga serem. Gitu. Nah kalau yang si bapak yang cerita ini tuh dia pernah ngeliat jam 6:30 apa jam 7 pagi? Gitu. Malam ada cewek ini di kantor gitu, yang pusat atau yang di Pluit? Yang di pusat. Yang pusat. Jadi waktu itu dia abis dari mana gitu, ke situ dia balikin mobil, dia mau ke toilet yang di lantai 1, 2 itu kan ada isinya. Jadi dia naiklah ke lantai yang dekat lantaiku. Pas dia lagi nungguin itu tahu-tahu dia lewat, ada cewek. Katanya tuh rambutnya bondol gitu. Bondol tuh rambutnya pendek gitu loh. Enggak, pendek. Bukan gimbal tuh. Oh, pendek tapi gitu ya. Kayak apa sih kalau dulu tuh ada model rambut Demi Moore tuh loh, tau nggak sih? Tahu. Kayak gitu. Katanya tuh dia jalan. Tapi kan dia cuma lihat belakangnya nih. Belakang tuh siapa gitu kan. Dan jam segitu lampu udah mati gitu loh. Nggak mungkin dong gitu ada yang lembur. Kalau misalnya yang lembur pasti nyalain lampunya. Sama dia tuh diliatin, terus tahu-tahu dia belok, udah tuh hilang. Yang mana itu tuh adalah tembok. Jadi kayak hilang ke tembok gitu. Di situ dia langsung itu cewek siapa gitu kan. Dia tuh masih nanya. Dia tuh masih kayak berpikir apa karyawan baru ya. Dia tuh masih mikir kayak gitu. Terus dia bilang, nah katanya sekilas tuh dari belakang tuh wajahnya cantik. Dia ngomong gitu. Oh, berarti pakaian biasa gitu? Pakaian biasa. Nggak pakai hantu-hantu yang gaul putih nggak ya? Enggak, makanya dia pikir itu orang? Itu karyawan baru gitu loh. Cuma kan yang ngapain gelap-gelapan karyawan baru gitu. Jam segitu gitu. Itu kalau yang di situ sih, horornya itu sih. Apa lagi ya? Hantu kantor aja. Hantu kantor. Kantor itu udah sih kayaknya kalau kantor itu udah. Untuk yang di sekarang nggak ada gangguan alhamdulillah. Jangan. Karena betah sekarang di kantor. Oh, padahal aku nunggu yang habis ini. Jangan dong. Jangan dong. Jangan dong. Tak kira tuh klimaksnya nanti di terakhir. Itu sih kalau yang kantor yang Jakarta ya, pengalaman 3 kantor itu ya yang paling ekstrim yang terakhir bisa nyerupain sih. Iya sih, tapi itu ekstrim. Tapi aura selama kamu kerja di 3 kantor di Jakarta tuh aura yang paling sibuk tuh di kantor mana? Apa nggak ada sama semua?
Yang paling singgup gimana? Maksudnya aura yang paling Aura kayak banyak enak banget sih. tinggal gitu. Atau sebenarnya enak aja. Enak-enak aja Berarti sih. masih nganu berarti mungkin masih terkondisikan gitu. Iya ya. sih ya. Dia bukan yang banyak banget. maksudnya nggak kayak Kalau sampai keluar kita kasat mata gitu. enggak sih fine aja sih. Sampai ada yang berundung terus kroket-kroket gitu. Aduh, jangan dong, serem ya. Enggak sih. Malah enggak ada. Itu sih udah. Alhamdulillah. Oke, cuman kalau ngomongin kantor itu kan tadi kayaknya bilang juga ada itu gimana tadi men? Tapi itu ceritanya rumah men temanya. Oh rumah berarti. Oke. Rumah des. Ya kalau nyambung ke Mbak Rina tadi yang tower itu kan aku kemarin udah pernah cerita belum ya? Kayak nggak dimasukin deh. Pernah Oh iya. cerita? Oh, iya, coba mungkin di episode ini aja. Enggak apa masukin aja. Jadi kan Mbak Rina tadi kan di awal sempat cerita yang tower itu. Nah, 3 minggu lalu kayaknya itu kan ke ini di Cibubur sih. Di Cibubur. Jadi nemani orang itulah meeting. Nah orang yang tak temen ini kan masuk lebih duluan. Nah aku kan naruh mobil kan sama 3 orang teman naruh mobil lah. Kita kan dari kalian sering ngerasain gak sih ketika di gedung itu kan masuk basement tuh bingung. Iya. Bingung keluar apa Bingung kemana? Bingung kemana? Oh, ini Mesti kemana? pintu masuknya mana gitu kan? Oh iya. gitu kan sih. Aku tuh sering gitu soalnya. Iya. Apalagi di tempat baru. Iya, Kalau iya. yang udah pernah itu udah apa? Tempat baru. Apalagi basementnya itu sampai basement 3. Iya. Wah itu tambah. Basement 3 ya. Basement. Iya, kayak Sinyal udah nggak ada itu. iya udah betul. Mau nanya nelpon temen kemana juga udah nggak bisa itu. Betul. Udah nggak ada sinyal. Kan terus lebih Gelap. silau kan. Satpam nggak ada. Betul, oksigen itu lebih Iya. nggak ada gitu. Kayak gitu-gitu udah kayak gitu bingung kan. Akhirnya kan coba cari-cari aja. Habis itu lihat di ujung Ada cahaya. ada cahaya. Ada cahaya emang cahaya lobby. Bukan lobby sih kayak ada ruang kan dari basement kan pengap. Kan nanti ada masuk yang kaca ke lift gitu loh. Iya. Wah, itu ada lift masuk. Habis itu aku kan tanya. Itu masih ada sinyal sih. Aku telepon lantai berapa? Waktu itu lantai 28 atau lantai 18 atau 28 gitu aku lupa. Kayak ke lantai sekian gitu lah. Oh, oke gitu kan. Lah aku waktu masuk lift itu tuh lantai itu nggak ada. Tapi kan biasanya kalau gedung gitu kita dari parkiran pasti harus ke lobby dulu kan sebelum naik ke lantai yang kita tuju. Nah mungkin Biasanya aku, gitu. mungkin aku Karena dulunya nggak di situ. tahu. Karena ketidaktahuan. Ah. Jadi langsung nyari lantainya. Ya karena aku masuk itu mau keluar pun juga bingung, bingung kan. Soalnya masuknya itu misal dari turun basement mobil itu ya, ke parkirannya itu jauh mbak. Jadi nyari pan perlu gitu. Parkiran agak jauh. Akhirnya kan kita mikirnya, yuk cari yang cepet aja. Oh itu ada cahaya, ada lift berarti itu jalannya. Terus masuk lantai 18 nih, lantai 18 ini gak ada 18, ya udah tak itu manual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ngejekin. Iya, ini ini 18 tuh jatuhnya waktu itu di lantai 20-an ya. 21 atau berapa gitu. Karena kan ada yang enggak ada. Iya. Jatuh deh. Nah, ini 3 orang itu Mbak, 3 orang. Ya kita kan masih bercanda-bercanda kan. Kita masih bercanda-bercanda sampai ada ceting gitu kan. Ceting, habis itu buka. Cekrek. Wow. Ternyata beda alam. Waduh. Beda alam. Lebih mantap lagi ceritanya. Itu kalau keluar mungkin beda alam. Emang gelap. Masih ruang lantai itu gelap apa gimana? Jadi lift buka itu kayak blackout gitu. Bener-bener pekat gitu tampil. Bener-bener pekat. Iya itu ya cerita-cerita banyak yang jangan kalau keluar kan udah nggak bisa balik Iya. gitu kan. Ya tapi itu aku berpositif thinking paling itu tower gak kepake. Oke. Itu paling tower gak kepake. Cuman waktu itu aku kaget aja sih. Karena aku baru pertama kali kan salah kayak gitu. Jadi waduh ini kok gelapnya gitu. Tutup. Wah, Itu jam berapa itu? Itu. Siang gitu ya. Enggak bro, jam 8:30 ya. Malam. Malam. Kamu baru tahu ini. Itu malam. Aku tuh bayanginnya siang malah. Itu malam. Ya, Oh, itu lebih kan ada cahaya mas. lebih ngeri lagi sih. Ini malam. Tapi emang nggak ada lampu? Nggak ada. Jadi misal aku ngebayangnya, misal kamu ada di dalam ruangan itu tuh, Itu bukan Menara Saidah kan? bukan aja. Kalau kabar dia nggak bisa sampai sini lagi ntar. Kalau ke Menara Saidah. Benar Saida. Enggak itu gedung biasa kayak hotel biasa kok. Cirebon ya? Cibubur. Cibubur. Ya udah akhirnya kita panik kan. Tutup lagi tutup. Wow. Kamu tahu gak sih rasanya senang tiba-tiba deg-degan? Iya. Kayak gitu Iya. sih.
Sampai deg-degan habis itu kan kita menghela nafas setelah ceding gitu loh. Udah yang penting turun dulu. Turun ke basement lagi. Nggak ke lobby. Enggak. Pokoknya kita bingung, basement. Ke basement terus pulang. B3. Ya rencana gitu ya. Tinggal itu tamunya. B3 akhirnya udah kita berpikir tenang dulu ini, kita mau coba lantai berapa gitu. Akhirnya aku coba turun dari 21 turun lagi ke 17 atau berapa gitu. 17 naik lagi. Jadi sama. Gelap lagi Kayak gitu. Akhirnya kan tapi udah nggak terlalu kaget. Ya tutup aja tutup. Akhirnya turun naik. gelap semua. Enggak sih ya, gelap semua sih. Pas yang nyoba keempat itu ada ruangan, jadi buka kita udah siap-siap kan. Kalau gelap, aku pengen coba ngambil video sebenarnya. Aduh. Pengen iseng gitu kan. Tapi waktu itu ceding, ternyata terang. Tapi kosong. Terang tapi kosong. Terang tapi kosong kayak ya kayak kosong aja kayak gak ada orang. Itu sebenarnya ada yang kerja di sana, cuma nggak kelihatan aja. Iya. Tahu mungkin kosong. Ya udah habis itu turun lagi sampai kita kan menyerah kan. Turun, kebetulan ada orang tukang ngepel. Di lantai berapa? Di basement? Enggak, kita turun di ya itu baru kita ke lobby. Baru kepikiran ke lobby. Baru kita ke lobby, mas lantai ini kemana gitu, lantai 18. Lah masnya dari mana? Saya dari ini mas. Belum ngapain masih dari situ? Dia kan kaget, belum ngapain bro? Nggak tahu mas, saya tuh nyari lantai 18 yang jelas. Lah masnya dari mana? Dari basement pokoknya. Saya dari oh masnya tuh salah tower mas. Ternyata udah capek-capek bolak-balik salah tahu baru kunci. Salah tower, ya bener yang Barina bilang tadi. Jadi kalau mau itu kan mending ke lobby, nanti ada yang diarahin ke resepsionis tower utama. Masa mending keluar aja, terus tanya resepsionis. Iya, karena kalau gedung-gedung gitu yang aku tahu, misalnya kita dari basement, kita harus ke lobby dulu kan nuker kartu akses. Jadi ya nuker ID card biasanya, baru kita bisa masuk ke yang utama kan? Iya. Kayak gitu sih. Jadi ternyata itu emang bangunan office tapi kosong. Office kosong karena pandemi gitu. Oh, nggak ada sound systemnya gitu. Terus nggak ada security yang jaga. Nggak ada. Itu OB merangkap security itu. Mungkin. Mereka resepsionis juga. Iya. Itu pas ketemu di bawah sampai jadi OB. Mas ke lobby dia udah siap-siap. Udah mas yang tadi. Oh iya. Pas di depan gerbang, mari mas silakan. 3 orang itu sama udah. Seragamnya gonta-ganti. Cloningan. Cloningan lagi. Pas udah mau keluar parkiran, dia juga yang jaga. Ya itu pengalaman dikit ini sih apa? Pengalaman goblok sebenarnya. Maksudnya konyol sih, bukan horor. Konyol. Ya sobat tidak terlihat. Barina ada cerita lagi Barina yang kantor. Kantor yang di Bandung sih paling. Ah itu. Oh yang mau finish selesai di sini. Menunggu ini. Itu kantor yang mereknya disebutin nama. Tadi. Ya, mana kita tidak akan menyebut merek. Dan kita juga enggak. Ya betul ya. Nah, itu kan kalau waktu itu kan yang aku cerita ruangannya atasanku, terus yang penunggu, mungkin kalau masih cerita masih inget ceritanya yang anak kecil di lift gitu. Nah, ini aku dapat cerita tuh penampakan di CCTV. Terus ada lagi temenku lihat Wowo di lorong. Oke, tapi mungkin sebelum ke ceritanya boleh di reminder dikit kantornya dari situ coba sekilas aja. Kantornya waktu itu ya salah satu kampus swasta di Bandung. Itu ya di satu kawasan, nggak ada lagi kan? Tahu. Terlalu Spesifik sekilas aja. Ya pokoknya salah satu kampus swasta di Bandung. Oke. Gitu. Nyambung cerita yang dulu, jadi si kantor itu kan bentuknya yang lobby, terus tangganya kan ada kanan kiri tuh, kanan kiri gedung, terus kampus pada umumnya gitu. Terus cerita ini waktu itu ada acara di kampus yang mana memang itu acara tahunan gitu loh, tapi si tempatnya itu nggak harus di yang fakultas aku, bisa di fakultas yang lain juga. Nggak makrab, ini acara pimpinan gitu. Terus kalau pas acara itu tuh pasti IT itu pasti lembur gitu loh, bahkan pada nginep di situ. Nah, satu hari temenku anak IT itu jam 3 subuh dia keliling kayak ngecek jaringan, ngecek apa gitu kan. Dan karena lagi ada acara ya pasti itu
semua lorong dinyalain gitu loh, nggak Iya. gelap gitu loh. Iya. Jam berapa tuh kan? Jam 3 subuh. Jam setengah 3 apa jam 3 subuh gitu loh. Dia lagi keliling tuh. Karena mau nyiapin akan ada sholat subuh bersama. Jadi dia sebelum Berarti ini yang lembur banyak kan ya, sorry ya? banyak kan. Cuma kan kayak yang bagian IT kan ngecek apanya Iya, gitu sesuai ya. ini. Dia sesuai dengan job desk-nya gitu si panitianya. Dia dia ngelihat di lorong itu adalah di lantai dasar lantai 1 di depan ruangan depan ruangan dekan yang aku pernah cerita itu bermasalah gitu loh di situ, yang ada penunggunya lah, ada anak kecil, kamar mandinya bau amis dan segala macam lah. Nah, si angkatanku itu dia kan ternyata dia tuh kalau malam kan suka minta dibeliin makan. Dan karena OB udah pulang, pasti si bekas makanan dia itu piringnya dia taruh di luar di lorong situ. Jadi nanti pagi-paginya OB datang kan dibersihin segala macam. Itu dia setengah 3 apa jam 3 dia lagi keliling, dia ngajak naik tangga, nggak naik lift. Tahu-tahu dia bilang di depannya ruangan atasanku itu ada Wowo lagi jongkok lagi makan yang sisa makanannya itu. Makan sisa. Anjir. Nanti di situ, dari situ kan dia langsung kaget dong gitu kan. Besar ya. Gede. Ya bayangin segede itu terus dia jongkok gitu loh, jongkok terus lagi makan gitu kan, gimana nggak shock walaupun dia ngeliatnya dari pinggir ya. Itu dia langsung lari dan dia tuh cerita memang setelah acara selesai. Oh. Selesai Gitu. acara. Ya nanti panitianya pada kabur semua kan Iya. kalau ada itu gitu loh. Terus kejadian lagi satpam ngeliat di CCTV di lorong lantai berapa gitu. Jadi ada si Mbak itu jalan tapi kayak yang jalan ketangkep hilang terus pindah iya itu kayak yang dan rekamannya tuh sempat nyebar rekaman dari CCTV itu kan difotoin Iya. tuh. Nah waktu itu aku mau lihat tuh anak-anak pada takut udah pada dihapusin Oh gitu. karena ya berarti sempat nyebar gitu loh, jadi yang ngeliat tuh bukan anak-anak, cuma pertanyaannya apakah itu mbak-mbak yang di lantai 5 yang kakinya menjuntai atau mbak-mbak yang di tangga samping, nah itu nggak tahu deh. Pokoknya dan itu satpam yang lihat dan aku kira masa sih itu kan kadang suka ada kan di horor-horor gitu kan ya. Tahu-tahu apa? Dan ternyata itu kejadian katanya di situ. Oh. Terus pernah juga staffnya mamaku. Jadi kan sebelumnya kan aku pernah ngajakin temen aku yang bisa lihat tuh loh buat ala-ala uji nyali gitu kan keliling gitu kan nyari. Pasti ada yang teman-teman seperti itu. Nah ini kan yang belum pernah kamu ceritain tuh sih? Iya gitu kan. Oh ini yang sesi kedua Nah, ya? ini cerita dari orang yang pernah ke situ, dia bisa lihat tapi nggak kenal dengan temanku yang ini gitu. Oh, oke. Jadi kan aku udah tahu istilah penunggu dari gedung itu kan dari temanku. Ya di lantai ini tuh ada ini, Ada di pocong, sini ada ada apa ini, gitu. desa ini ada ini gitu Pernah kan. dikenal. Terus ya aku waktu itu masih mikir ya, ya udah gue dibohongin ya gue nggak tahu gitu iya, kan. betul. Nah setelah itu aku tuh waktu itu jemput mamaku. Nah si staffnya ini tuh dia memang bisa lihat jelas banget gitu loh. Bahkan dia kalau misalnya udah ngelihat yang ekstrim itu bisa-bisa dia besok sakit nggak masuk. Oh. Dia gitu. Nah suatu hari tuh pernah ada acara yang di kantorku itu kan. Terus ngobrol-ngobrol, terus dia bilang gini, wah Rin, berani banget sih orang-orang yang kerja di situ, dia bilang gitu. Wah berani gimana teh maksudnya, kayak gitu kan. Wah gila sih itu isinya. Nah aku kan inget kan, aku udah tahu nih isinya tuh dari temenku. Aku coba tes nih, mereka kan nggak kenal nih. Aku nanya, emang teh di situ ada apa Oh, aja? teteh. Iya, memang manggilnya teteh. Emang di situ ada apa aja? Diceritain dong. Di di galeri bawah tuh ada ini, terus ada ini, dan yang dia cerita itu dia lihat itu sama persis sama yang kayak temen gue cerita. Oh. Jadi dua orang yang nggak saling kenal. Iya, jadi kan nggak mungkin dong kayak misalnya udah kenal kan, terus cerita gitu Iya, kan, bisa. kantor gue gini. Nah mereka tuh nggak kenal, dua orang ini nggak kenal, sama-sama bisa lihat dan mereka menceritakan hal yang sama. Penghuninya tuh adalah si ini, gitu. Terus yang, oh berarti bener dong. Di situ. Pembuktian. Tapi untungnya pada saat dia cerita itu, aku udah pindah, aku udah nggak di situ. Oh, iya. Ini Mbak Rina yang selalu dapat momentum aman ya.
Jadi orang ketiga ya? Atau yang diceritain gitu-gitu ya? Iya, kamu dapat apa deh? Tapi ada yang seremnya tuh si staffnya mamaku ini pernah, mamaku waktu itu cerita, jadi aku kan sempet punya atasan, nasi bapak ini tuh gosipnya sih dulu katanya punya pegangan, makanya kayak dia tuh posisinya tuh selalu aman gini gitu kan. Posisi Terus, dalam karir. Gitu. Padahal yang kita dia kerjanya apa sih gitu kan. Tapi kok dapat posisi terus yang gosip-gosip itu kayak gitu gitu kan. Nah, suatu hari si bapak ini tuh dipindahin ke satu divisi dan si divisi itu tuh jadi satu gedung sama mamaku. Terus nah, kan namanya kayak ada di gedung baru, ada penghuni baru kan kita kayak yuk main yuk kesana yuk gitu. Selamat datang apa gimana gitu kan. Terus mamaku tuh ngomong nih si bapak ini sekarang pindah ke gedung sini gitu kan. Oh iya udah tahu ngomong gitu. Terus nah mamaku tuh ngajakin staffnya yang ini kan. Dia tuh diajakin nggak mau. Staffnya malah dia tuh kalau ngelihat si bapak itu tuh takut. Lah mamaku kenapa gitu kan. Terus tahu-tahu sempet ya setelah berapa lama gitu ditanyain kan, kok kamu kemarin diajakin nyapa anak-anak itu nggak mau Bu, ada bapak ini gitu. Loh emang kenapa bapak itu? Serem Bu. Hah? Seremnya kenapa? Aku kan penasaran dong, seremnya kenapa? Bapak jadi dia tuh ngeliatnya si bapak itu tuh sini ada tanduknya. Aduh yo. Katanya gitu. Katanya tuh jual jiwanya Des. Ada tanduknya, terus katanya di belakang tuh ada yang ngikutin. Katanya tuh gitu, terus langsung mikir kan, jadi suzon, wah berarti gosip-gosip itu bener. Gitu. Ya oke, dan yang itu banyak gitu, yang banyak. Nah, pokoknya saat yang belakang tuh ada yang ngikutin, dia nggak bilang jumlahnya berapa, cuma ada yang ngikutin, dan yang paling serem itu yang bertanduk itu kan jadi kebayangnya. Dia sendiri. Hah? Yang tanduk bapaknya itu kan? Bapaknya itu bertanduk, terus dan di belakang dia tuh ada lagi. Yang bertanduk juga. Dia nggak bilang itu, cuma dibilang ada yang ngikutin. Ada yang ngikutin. Ada mungkin nempel sama si bapaknya mau gimana nggak ngerti. Itu sih serem. Terus itu terus kalau yang di kantor aku yang terakhir sebelum pindah ke Jakarta itu maksudnya kantor terakhir sebelum ke Jakarta ini udah beda dari yang itu. Yang sebelumnya tuh yang ini loh, yang diuploadin di YouTube. Oh. Yang di kantor yang itu. Yeah. Itu ada temanku yang diserupain. Berapa kali ya? Dua berapa kali? Enggak, maksudnya Sering. kejadian itu tuh ada beberapa kali gitu loh, dan orangnya beda-beda. Ada si orangnya, temenku tuh lewat dapur ngelihat si orang itu lagi di dapur. Padahal si orang itu lagi keluar beli sarapan. Terus pas datang temenku, terus temenku gini, "Loh, lu ganti baju?" Dia bilang gitu. Bajunya beda tadi. Bajunya beda katanya yang dia lihat di dapur. Hah? Enggak. Tadi kamu pas di dapur bajunya bukan ini deh, kata temanku. Siapa yang ke dapur? Terus dia bingung gitu. Siapa yang ke dapur? Iya tadi kan kamu di dapur kan? Enggak. Orang ini baru pulang beli bubur, dia bilang gitu. Jadi itu terus ada lagi di toilet. Ngelihat masuk toilet, itu padahal toiletnya ternyata dikunci. Toilet cewek. Terus ternyata toiletnya dikunci dan kuncinya masih gantung di dalam. Dikunci dari dalam? Dikunci dari luar. Jadi itu toilet itu kan yang boleh pakai itu hanya yang orang dari kantor aku kan. Jadi si toilet tuh selalu dikunci dan kuncinya tuh di kantor. Jadi kalau misalnya mau ke toilet ya udah ngambil kunci dulu baru ke toilet. Jadi kalau misalnya jadi kalau misalnya di dalam itu nggak ada orang itu pasti dikunci. Dan kuncinya masih di kantor. Okay. Dan ada yang lihat itu katanya ada orang masuk. Terus dia pikir siapa gitu kan, ternyata nggak ada yang ke toilet, dan toilet itu ternyata terkunci dan kuncinya masih di dalam. Itu bukan di dalam toilet, bukan di dalam kantor. Di dalam kantor itu. Terus ada lagi yang satpam jam 6:30 pagi. Apa ngompol? Ngompol. Enggak nih. Oh bahasa ini. Ada lagi satpam jam 6:30 pagi itu dengar suara suling dari ruang lantai 2. Ada masakan Sunda. Ngelawak, setannya ngelawak. Popokan. Ini tahu popokan nih. Bikin lalapan, ya? Tahu popokan? Popokan tuh makanan. Daun popokan. Daun popokan. Enggak. Lalap di Sunda. Oh gitu. Nah kan banyak daun-daunan jadi lalap. Tapi daun popokan enak kayak Sprite kan? Terus kayak Sprite.
Oh itu daunnya tuh dikasih di minuman? Enggak, buat Minum. makan. Kayak daun kemangi gitu. Oh gitu. Dan Oh, aku tahu mungkin- cuma di sini juga. Aku tahu bentuk daun-daunnya tapi nggak tahu nama-namanya sih. Oh iya, mungkin namanya beda kali dia. Terus sering gitu. Nah, jadi memang ada satu anak, dia itu anak jurusan seni musik sering bawa suling memang. Nah, dia kan anak tunanetra kan. Nah, si satpam ini mikir si anak ini udah datang dan nunggu di atas. Terus main suling. Iya, Sekali. dia pikir jam 6:30 kan. Tapi kan kuliah aja tuh Jam jam 8. pertama tuh jam 10. 9. Nah. Ngapain dia datang jam 6:30, pagi banget gitu kan. Nah, dia baru ngeh pada saat ngelihat si anak ini datang. Oh. Jam 8 apa setengah 9-an gitu. Terus dia terus nanya dong ke anaknya kan, "Kamu tadi datang jam berapa?" "Ini baru datang, Pak." Hah? Terus dia nggak ngomong. Terus dia cerita lah tadi pagi tuh ada yang suara suling dari atas, padahal belum ada siapapun yang datang jam segitu, karyawan juga belum ada yang datang jam segitu. Rajin bener jam 7. Ya paling OB kan, OB juga di situ datang paling setengah 8. OB juga ngapain main Suling gitu ya. Terus ada suara angklung gitu, bunyi-bunyi gitu. Gitu sih. Tapi emang itu apa namanya? Memang untuk musik gitu kan? Iya kan ada Studionya. studio musik. Oh. Gitu, jadi ya suara-suara seperti itulah. Kan itu yang sebelumnya temenku lagi main drum diteriakin di telinganya, nggak diteriakin yang hey, yang gitu di telinganya tuh kan di ruangan. Screamin. Itu kan. Ternyata main collab ternyata Des. Kuprak, woi. Ternyata pengen collab deathcore. Iya. Ya pengen eksis juga ternyata. Udah sih itu kantor. Tapi ngomong-ngomong yang apa, yang bawahan bosmu yang nggak mau ngeliat atasannya, aku jadi keinget ini Des. Jadi waktu aku kerja di salah satu restoran gitu di Jogja, pernah ada kasus. Jadi ada satu waiters, katanya tuh dia tuh emang punya pegangan gitu dari keturunannya, emang dikasih pegangan. Nah, dan ternyata bosnya juga punya pegangan juga. Berantem. Kayaknya lu pernah cerita ini? Pernah ya? Kayak sama-sama taruh gitu kan? Hampir. Kayak Jadi Yu Hakusho gitu. oh iya. Iya, Yu Hakusho itu. Ada itu. Apa ya? Pegangan-pegangannya kan yang berkelahi. Ora Des, beda lagi. Beda lagi. Jadi tuh awal-awalnya tuh ketika awal-awal si waiters ini masuk, ngelihat dia tuh setiap ngelihat bosnya tuh selalu ini kan, jadi nggak bisa ngelihat Kayak buang muka. Tapi lama kelamaan dari buang muka bisa natap, tapi kayak marah gitu, bawaannya marah sama bosnya. Pas ditanya, "Kenapa sih kamu kalau ngeliat bosnya marah?" Nggak tahu kenapa, dia tiba-tiba pengennya marah. Sampai suatu saat entah kenapa si karyawan ini pas ngeliat bosnya marah, tapi marahnya sampai ternyata kerasukan itu. Jadi bentrok energi, dan si bosnya tuh sebenarnya ngerasa biasa aja, tapi kayak tuh si bawaan dari waitersnya itu dia nggak suka sama ini jinnya si bosnya. Tapi itu jin apa namanya tuh? Mendir sama oh iya, jin waiter pribumi ya, bos sama bawahan masih kerasa aja. mendir sama pribumi. Udah meninggal, Intimidasi. udah meninggal suruh jadi waiter juga. Nggak naik tingkat ya. masih suruh kerja gitu. Masih gini-gini aja. Masih gini, udah meninggal gue ini. Tapi cerita soal restoran, Kenapa tuh? ada cerita kayak baru minggu lalu apa ya? Apa 2 minggu yang lalu gitu. Di restoran klien aku yang di Semarang. Gimana tuh? Gimana? Itu kan memang Semarang ini mana, Mbak? kota lama. Aduh, kota lama lagi. Kota lama. Berarti itu notabene dulu bangunannya lama. Iya. Iya dong. Tapi kota lama. Jadi aktif kan? Iya. Oke. Kalau baru semua kota baru. Iya betul. BSD. Nah, baru kejadian kayak 2 minggu yang lalu deh. Jadi memang itu kan namanya bangunan lama tuh, anak-anak di situ ya aku nggak tahu ya mereka pernah melihat apa karena selama aku di sana tuh ya udah biasa aja gitu. Terus pernah pas acara Halloween kemarin kan kita bikin ada program apa nih gitu kan, program apa nih gitu. Terus
pas lagi meeting itu ya udah dibikin tema yang serem-serem dong, kan temanya Halloween gitu kan. Wah Pak, jangan Pak, nanti yang asli beneran dateng, bilang gitu. Terus padahal udah dibagi tuh, kamu jadi ini. Jangan Pak, udah kita temanya tema movie aja, maksudnya jadi cosplay aja gitu, nggak usah yang serem-serem gitu kan. Oh ya udah, gimana kesepakatan kan. Nah cuma kejadiannya itu sekitar 2 minggu yang lalu. Ini jadi kan aku ada admin gitu di sana, admin di sana. Nah, kayaknya dapet cerita baru sekitar 2 hari yang laluan deh, ditelepon sama ya karyawan sana kan. Tapi jadi badannya tuh kalau ada itu langsung diambil telepon ya. iya karena dia ya. Supaya keren sekali ya. jadi waktu itu kan ada driver, si driver ini dia mau resign gitu loh, udahan. Nah, oke, saya resign per tanggal sekian. Terus kita udah nyari dong driver baru. Akhirnya udah nemu. Terus nah biar si driver ini handover kerjaannya tahu, sempet 3 hari terakhir driver lama ini dia udah ngikut gitu loh, si driver yang baru ini. Panggil aja Mas E gitu. Nah terus udah ngikut. Nah pas di hari Jumat itu dia kan harusnya udah pertama masuk tapi sendiri gitu loh, karena si driver yang lama kan udah resign gitu kan. Nah si HRD-nya bilang, terus anak-anaknya bilang tuh si Mas E itu hari itu nggak dateng. Tapi si admin aku tuh bilang gini. Mas E ini berarti driver yang baru. Oke. Driver yang baru. Nah itu istilahnya hari pertama dia kerja dan sendiri gitu loh. Terus akhirnya bilang, enggak, ini driver yang baru nggak dateng. Dia ngomong gitu. Terus bisa dihubungin nggak? Aku bilang kan nomornya tuh ring tapi nggak diangkat gitu loh sama dia di SMS. Pokoknya dihubungin hilang deh gitu. Udah khawatir kan, waduh ini gimana kan? Ya udah kita cari driver baru lagi berarti gitu kan. Nah ternyata pas sekitar 2 hari yang lalu tuh baru diceritain sama adminku. Ternyata kata dia tuh, adminku tuh cerita di hari dia nggak masuk itu, adminku tuh lihat dia datang. Hah? Maksudnya gimana? Jadi itu kan hari Jumat tuh. Hari Jumat hari pertama dia datang. Jadi jam kerja di sana itu kan jam 9 malam, pagi. Jam operasional gitu kan. Belum malam. Nah, ruangan si kantornya itu ada di lantai 2 si restonya. Jadi di bawahnya resto, terus atasnya kantor. Memang si adminku ini dia dibilang datang rajin pun enggak gitu loh, karena dia memang suka datang tuh mepet jam 9. Entah dia yang memang on time dan yang lain yang telat apa gimana nggak tahu, tapi memang sering tuh saat dia datang ke atas itu yang lain belum pada naik gitu loh. Nah hari Jumat itu si admin itu tuh bilang dia udah naik dan dia tuh lihat si Mas E ini naik ke atas di kantor naik ke atas gitu loh. Kan kalau driver kan biasanya ya nggak pernah ke atas gitu, paling kalau misalnya kayak buat ngasihin bonus reimbursan apa gimana. Dia tuh hari itu tuh lihat pagi-pagi si Mas E ini ke atas, katanya tuh pakai baju hitam-hitam, dia bilang gitu. Terus udah gitu udahlah, terus turun lagi. Nah cuma dia tuh nggak cerita gitu loh kalau hari itu pagi-pagi tuh dia lihat si Mas E. Nah kita kan udah heboh nih dengan si Mas E nggak jadi datang. Pas 2 hari yang lalu aku ditelepon, Mbak, si admin aku tuh dia bilang gini, katanya dia tuh di hari itu lihat Mas E tuh datang Mbak ke atas, padahal dia tuh nggak datang. Terus dia lihat siapa? Pertanyaannya adalah gitu. Terus aku tapi belum nanya langsung ke adminku ya gitu, karena kemarin memang lagi kerja sibuk. Cuma Mbak itu seriusan dia memang lihat? Iya, bilangnya tuh lihat. Bu, aku lihat kok Mas E tuh tadi pagi kesini dateng. Makanya pas dia tahu hari itu si Mas E ini nggak datang, dia kaget, orang tadi pagi gue lihat kok. Dia bilang gitu, dia mah katanya pakai baju hitam. Kamu yakin lihat? Pas untung Halloween. Enggak, udah lewat. Baru 2 mingguan yang lalu. Sekarang tanggal berapa sih? Sekarang tanggal 18. 2 mingguan. Iya, 2 mingguan yang lalu. Ya, awal bulan. Enggak, minggu lalu. Oh. Gitu terus. Oke, terus apa ya? Itu beneran dia lihat. Iya, aku tuh udah mastiin. Kamu beneran lihat Mas E kesini? Bener Bu, aku lihat tadi pagi pakai baju hitam. Satu orang gitu, satu orang yang lihat. Dan dia posisi itu pagi-pagi, ya dia sendirian di lantai 2 itu. Oke, terus kenyataannya Mas E ini kemana? Hilang, entah kemana. Nggak datang udah? Nggak datang. Sampai sekarang? Nggak ada kabar, bahkan nggak bisa dihubungin segala macam. Cuma ya anehnya itu yang dilihat sama adminku pagi-pagi itu siapa gitu loh. Berarti orang-orang lihat Mas itu cuma 3 hari aja pelatihan itu? Iya, kalau 3 hari pada saat handover sama driver yang lama.
di hari pertama dia masuk kerja harusnya itu dia nggak datang, tapi yang lihat cuma adminku sendiri doang. Itu menarik tuh. itu sih. Nah Bisa- juga bisa hilang gitu ya? kalau Bisa hilang Nggak, gitu ya? masih bisa dikulik. Kenapa? Apakah cuma karena memang driver ini nggak jadi masuk kerja? Atau ada faktor lain? nah itu maksud kalau aku tuh maksudnya coba dihubungin kan takutnya kenapa-kenapa Iya, gitu loh, betul. karena maksudnya saat 3 hari itu fine Fine aja aja, gitu loh. tiba-tiba. Terus tiba-tiba menghilang, terus adminku lihat di hari itu dia datang pakai baju hitam gitu kan, kayak makin wah ada apa nih gitu kan. Tapi Itu kan jadi perputaran pertanyaan. driver di situ kenceng. Nggak kencang juga sih, maksudnya Oh iya, normal-normal aja. normal-normal aja gitu. Terus sekarang sudah dapat driver. Udah, kenapa mau ngelamar? Jadi Ya, driver. driver. Mengulik, mencari tahu Jauh Kirain juga. siapa ini mas-mas. Itu sih keingetan baru tadi waktu cerita kantor. Ya, itu sih udah kalau cerita kantor. Udah kayaknya. Tapi mungkin yang paling masuk akal ya kalau masuk akal positifnya ya paling dia nggak jadi masuk dan itu ada yang nyerupai gitu paling. Ya, itu. Itu yang masuk akal. Kalau yang ekstrim kan mungkin ternyata dari awal dia bukan orang. Bisa jadi. Kayaknya nggak kepikiran kayak gitu. Enggak sih. Kau nggak kepikiran kayak gitu? Jadi sama ini kalian ngomong sama nggak tahu siapa. Siapa? Siapa? Tapi kan wujudnya ada, bener-bener ada. Lah ya nggak tahu. Terkecoh sama ini. Siapa bukan orang gitu. Menyerupai. Soalnya di kota lama itu, kampret sekali tuh. Maksudnya lingkungannya kan kayak gitu ya. Lingkungan tua. Apalagi yang ada bangunan apa tua semut itu loh. Mm-mm. Hah? Mm-mm. Itu apa? Vlogop bukan namanya? Bukan buat vlog. Boleh pakai sebut nama emang ya? Ya, Jangan mau dong. sih, nggak apa-apa. Hah? Nggak tahu nih. Jangan Nanti dong. aja. Jangan Terserah dong. kalian sih. Janganlah, kan ini cerita lagi sesi horor. Nanti nggak pada dateng dong. Betul. Udah nggak usah promosi, udah banyak yang datang. Oh iya, siap. Kafenya soalnya di sana pasti mahal-mahal tuh ya. Iya, aku aja nggak pernah makan di situ. Iya, di kota lama tuh. Lu juga kalau beli makan belakang tawang. So, Tawang polder itu. Ya? Polder Tawang kan? Itu Stasiun Tawang tuh. Heeh. Ya kan ada polder tuh. Powder. Apa? Bendung tuh. Danau tuh. Bendung. Oh, yang depannya ya? Kan polder kan. Oh, nggak tahu namanya Kayak itu. apa? Air. Kan bendung ini kayak air. Itu aja Barina. Kantor sih itu sih. Ah, So far iya. belum dapat asupan cerita lagi. Bener. Semoga segera dapat teman cerita lagi. Semoga lah. Asupan Doainnya cerita. semoga lah. Gitu. Asal Ya, jangan ya. aku yang ngalamin. Ini informan dapat update terus soalnya. Keren sekali. Ya itu tadi ya sobat tidak terlihat cerita dari Mbak Rina tentang kantor horor part kesekian dulu. Itu yang thanks banget buat kalian semua yang udah ngedengerin. Dan makasih banget untuk para supporter dari Sobat Tidak Terlihat. Kan kalau misalkan kalian punya cerita ataupun mau mampir langsung ke Bogor, silakan bisa DM via IG. Alamatnya ada di bawah ini nggak? Ada di bawah ini. Terus nyusahin Mas Aska lagi. Ketemu kamu Mas Aska, kalau bisa nggak naik gaji juga sih. Oh nggak, kalau YouTube alamatnya ada di description box. Bisa juga, biar mudah buat Askanya. Betul sekali. Ya misalkan kalian, tapi kita prefernya lebih untuk sana sih ngerinding kali ya. Jadi kita Ngerinding bisa, nggak? Ya lebih kan udah lama nggak. iya, kita kangen juga sering ketemu bisa sama orang-orang. Jadi kalau misalkan kalian di sekitaran Jabodetabek ataupun ya di Jakarta lah, kalian bisa datang ke alamatnya Adit. Kalau yang di luar sini juga nggak apa-apa. Dulu kan kita di Jogja Toro dari Oh, iya. Jakarta jauh-jauh bela-belain ke Jogja. Nggak ada alasannya biasanya ada kerja di Jogja, terus Masih selalu terbawa terus ya. jauh-jauh. Ya itu aja untuk para sobat terlihat. Makasih untuk Sebelumnya sama jangan lupa ini ya support kita di Traktir. traktir ya. Di traktir.id. Traktir.ad. Traktir kita dengan sajen yang banyak di sini. Ada linknya nggak di deskripsi? Ada di bawah ada bawah link ada Di link bawah traktir sini. bawah sini. Linknya Di nih. bawah sini. Deskripsi aja dulu. di bawah sini lagi. Maka ya Ya, kita bertobat ini ya main pesugihan karena sudah punya sajen. Oke. sajen dari traktir. Sajen dari traktir. Makasih banget untuk para sobat yang tidak terlihat yang udah mau support kita sampai saat ini. Makasih banget untuk follow dan juga komen-komennya, interaksinya di YouTube. Kita tunggu kalau misalnya mau main ke sini, kita tunggu di Bogor. Kalau gitu gua Gilang Nugroho. Gua Hadidatur Rahman.
Rina. Oke, kami bertiga Pamit undur diri. Salam Lucong. Cuh.